Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul seperti biasanya dan melakukan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kerahkan rasa syukur kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan saat ini. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti kita diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan sedikit membahas tentang materi ilmu dakwah dalam perkuliahan materi dakwah yang dibimbing langsung oleh dosen kita Bapak Kiai Haji Sunartib. Selanjutnya langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu cakupan dakwah Islam dalam kehidupan. Dakwah sendiri itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai metode sistematika, sasaran, dan materi, sehingga orang yang bergerak dalam menyebarluaskan suatu ide itu harus mengetahui betul-betul tentang cara menyampaikan dakwah itu sendiri, sehingga yang disampaikan itu benar-benar mengena kepada masyarakat dan diharapkan bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, juru dakwah sendiri itu harus mempunyai pandangan yang bisa berpikir ke depan, karena bisa saja kegagalan dalam berdakwah itu dikarenakan kurangnya persiapan dan juga materi yang akan disampaikan. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu yang pertama, materi dakwah. Islam sendiri itu adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya itu untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam kemajuan iptek sendiri itu telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, entah itu baik dari segi cara berpikir, dari segi sikap maupun tingkah laku. Segala persoalan kemasyarakatan yang semakin rumit dan kompleks yang dihadapi oleh umat manusia adalah merupakan masalah yang harus dihadapi dan dihadapi oleh para pendukung dan pelaksana dakwah. Karena tujuan utama dakwah itu adalah untuk mengajak mad'u atau objek dakwah itu ke jalan yang benar yang diridhoi Allah. Maka materi dakwah itu harus bersumber dari sumber pokok ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Namun karena luasnya materi dari kedua sumber tersebut, maka perlu adanya pembatasan yang sesuai dengan kondisi mad'u. Contoh, ketika kita menjadi seorang dai ya, ketika kita menyampaikan sebuah isi materi atau dakwah, itu juga harus disesuaikan dengan kondisi mad'u atau kondisi pendengar atau kondisi orang-orang yang kita dakwahi, kondisi yang kita dakwahi. Jadi juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi situasi dan kondisi masyarakat setempat. Nah, mada atau materi dakwah sendiri itu adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang meliputi akidah, syariah, muamalah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Materi yang disampaikan sendiri oleh sang dai itu harus cocok dengan bidang keahliannya dan juga harus cocok dengan metode dan media serta objek dakwahnya. Dalam hal ini yang menjadi madah atau materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Jadi ketika seorang dai itu menyampaikan sebuah dakwah itu harus disesuaikan juga dengan bidang keahliannya. Kalau seumpamanya seorang dai itu ahli dalam bidang fikih, yang disampaikan dalam bidang fikih. Yang kedua adalah sumber materi dakwah. Keseluruhan materi dakwah pada hakikatnya bersumber dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi ajaran Islam, agama Islam itu adalah agama yang menganut ajaran kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW.
di mana keduanya itu merupakan sumber ajaran Islam. Kemudian masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu macam-macam materi dakwah. Secara umum, materi dakwah sendiri itu diklasifikasikan menjadi 4 masalah pokok, yaitu yang pertama adalah masalah akidah atau keimanan. Aspek akidah sendiri adalah aspek yang akan membentuk moral ataupun akhlak manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah atau keimanan. Orang yang memiliki iman yang benar atau hakiki itu akan cenderung untuk berbuat baik dan akan menjauhi perbuatan jahat. Karena perbuatan jahat sendiri itu akan berkonsekuensi pada hal-hal yang buruk. Iman inilah yang akan berkaitan dengan dakwah Islam, di mana amar ma'ruf nahi mungkar dikembangkan, yang kemudian menjadi tujuan utama dari suatu proses dakwah. Akidah ini merupakan tema bagi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau pertama kali melakukan dakwah di Mekah. Hal ini dapat dilihat dari kandungan ayat-ayat Makkiyah. Akidah ini juga merupakan tema bagi dakwah para rasul yang diutus sebelumnya. Iman sendiri adalah ma'rifatan Allah SWT dengan hati, mengikrarkan apa yang dimakrifati dengan lidah, dan mengerjakan dengan anggota. Aspek keimanan sendiri itu mempunyai peran paling penting dalam kehidupan manusia, karena iman menjadi landasan bagi setiap amal dan perbuatan dilakukan manusia. Hanya amal yang dilandasi inilah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Kedua adalah masalah syariat atau hukum Islam, yang meliputi pertama ibadah dalam arti khas khusus, yakni toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Materi dakwah yang bersifat syariat ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Di samping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujah atau dalil-dalil dalam melihat persoalan pembauran, sehingga umat tidak terperosok ke dalam kejelekan, karena yang diinginkan dalam dakwah adalah kebaikan. Yang selanjutnya yaitu masalah muamalah. Islam sendiri itu merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Ibadah dalam muamalah di sini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Kemudian masuk ke sebab selanjutnya, yaitu masalah akhlak, yaitu meliputi akhlak terhadap kholik, akhlak terhadap makhluk, yakni akhlak terhadap manusia, baik itu diri sendiri, tetangga, masyarakat lainnya. Akhlak yang dimaksud di sini adalah akhlak terhadap diri sendiri, bagaimana kita itu memperlakukan diri kita sendiri. Itu akhlak terhadap masyarakat, orang lain. Contohnya akhlak kita terhadap masyarakat, tetangga, teman kita, dan lain sebagainya. Dan akhlak terhadap bukan manusia, contohnya apa? Flora, fauna, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti tumbuhan dan hewan, bagaimana kita memperlakukan tumbuhan di sekitar kita, bagaimana kita memperlakukan hewan sekitar kita. Itu adalah salah satu juga termasuk masuk dalam masalah akhlak, bagaimana kita memperlakukan itu semua. Kemudian ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ayat Al-Quran dan hadis sebagai materi pokok dakwah. Yang pertama itu materi dakwah dalam Al-Quran. Salah satu komponen dakwah yang perlu mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam adalah materi dakwah. Materi dakwah adalah bahan, isi, ide, pendapat, ajaran yang akan disampaikan kepada umat. Hal ini penting sekali untuk diketahui dan dipahami oleh setiap dai. Penyampaian materi yang tidak disesuai dengan kebutuhan al-mar'u tidak akan memberikan pengaruh dan hasil yang maksimal dalam berdakwah. Perhatikan orang yang di atas, maka sangat diperlukan adanya kajian tentang materi dakwah. Untuk itu di dalam subbab ini akan membahas materi dakwah dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah
materi dakwah itu diisyaratkan dengan tegas dalam surat Ali Imran. Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 110, yang mana artinya yaitu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya materi dakwah itu juga ditegaskan dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 125, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Tuhanmu itu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulan bahwa materi dakwah adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta nilai-nilai yang baik dalam masyarakat yang sesuai dengan al-khair. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan mendapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kurangnya itu adalah dari kami sendiri, apabila ada lebihnya itu murni dari Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.